Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 semester 1 yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu iman dan apa itu kitab. Iman secara bahasa berarti percaya atau yakin, sedangkan secara istilah, iman adalah membenarkan dan meyakinkan dengan hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Kitab berasal dari bahasa Arab yang artinya tulisan, sedangkan secara istilah kitab adalah tulisan wahyu pada lembaran-lembaran yang terkumpul menjadi satu bentuk buku. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dan mempercayai sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Nya. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab merupakan petunjuk yang benar bagi umat manusia. Manusia dikaruniai akal dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Kitab-kitab Allah tersebut juga dapat memberikan jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat. Sesuai firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 16 yang berbunyi, Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani ada 4 yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang pertama akan kita bahas yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi di Bukit Sinai. Taurat berarti hukum atau syariat. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani. Kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel. Adapun pokok ajaran dalam kitab Taurat yaitu perintah untuk mengesahkan Allah, larangan menyembah patung atau berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah menyucikan hari Sabtu, perintah menghormati orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, larangan mengambil hak orang lain. Sebagaimana dalam surah Al-Mu'minun ayat 49 yang berbunyi, Walaqad atayna Musa al-kitaba la'allahum yahtadun. yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihi salam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Kipti. Di kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 55 yang berbunyi, Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura.
yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan sabur kepada Daud. Yang ketiga adalah Kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Suryani. Kitab Injil menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihi salam, yakni kaum Nasrani. Isi pokok Kitab Injil adalah perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan keberadaan Kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam Kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dalam firman Allah Quran Surat Maryam ayat 30 yang berbunyi, Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Yang selanjutnya adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran merupakan penyempurna dan pembenar kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi di Gua Hira. Kitab Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Al-Quran mengandung sejumlah 114 surat. Isi pokok ajaran dalam Al-Quran yaitu akidah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah. Akhlak yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Ibadahiyah yaitu berkaitan dengan tata cara beribadah seperti salat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Muamalah yaitu berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Torik yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 3 yang berbunyi, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. yang artinya dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Selanjutnya adalah perbedaan kitab dengan suhuf. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf antara lain, isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Seperti dalam Quran Surat Al-A'la ayat 18-19 yang berbunyi, Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. dan artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Secara rinci para nabi dan rasul menerima suhuf dari Allah adalah: Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, Nabi Musa menerima 10 suhuf, dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. 2. Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. 3. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. 4. Manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba dan makhluknya. 5. Manusia yang beriman
akan mengetahui dan membedakan mana yang baik dan yang buruk, karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. 6. Mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. 7. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. 8. Memiliki sikap toleransi yang tinggi, karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghargai, dan menghargai orang lain bahkan pemeluk agama lain. Dan yang terakhir, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Sekian pembelajaran tentang materi kali ini. Apabila terdapat kesalahan, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.